Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, perbanyak baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Detik ini saya masih diberi umur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika umur kita ini semakin mendekati kematian, hakikatnya semakin banyak nikmat Allah yang akan kita rasakan. Tambah umur, nikmat Allah yang kita rasakan ini bertambah jumlahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai mensyukurinya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti suri tauladannya,
Dan mudah-mudahan kita kelak di alam akhirat nanti menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tadi di dalam muqaddimah membacakan satu ayat Allah, yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Dengan insya Allah sampun hafal ya, surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka mengaku beriman kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah, wal tandur, dan hendaklah diri kalian, wal tandur, dan hendaklah kalian memperhatikan diri ini, nafsum ma qaddamat, bekal apa yang sudah kita persiapkan, lighadin, untuk hari esok, yaitu ketika kita tiba saatnya meninggalkan dunia ini lalu menuju alam kubur, transit menuju perjalanan ke alam akhirat yang selanjutnya, yang diawali dengan yaumul qiyamah, qiyamatul kubro, kiamat kubro, kiamat yang besar. Maka kita hakikatnya transit dulu setelah meninggalkan dunia ini, lalu transit dulu di alam kubur. Yaumul Ba's, di alam kubur itulah kita nanti menanti datangnya kiamat. Berapa lama di alam kubur itu? Lama, sampai menunggu tibanya kiamat kubro datang. Bapak Ibu yang kami hormati, di alam kubur itu kita sedang menanti tiba datangnya kiamat kubro. Maka saat itu kita dengan siapa? Siapa yang menemani? Anak kita, istri kita, saudara kandung kita, orang tua kita, cucu kita? Tidak ada yang menemani. Tidak ada yang menemani, kecuali adalah amal kita. Amal kita yang akan menemaninya. Apabila dalam perjalanan di alam dunia ini kita banyak melakukan amal ibadah, maka amal ibadah itulah yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Kalau manusia itu ahli maksiat, maka kemaksiatannya itulah yang akan menemani di alam kuburnya. Maka sesungguhnya di alam kubur itulah manusia itu apakah mendapatkan rahmat atau azab, azab kubur. Makanya ada doa, setiap habis sholat itu, sehabis sholat membaca sholawat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil
qabri wa min adzabil qabri. Allahumma inni, wahai Allah, a'udzubika, sesungguhnya aku mohon pelindunganmu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dari siksaan neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari siksaan kubur, siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, dan aku mohon perlindunganmu dari fitnah kehidupan. Wal mamati, dan aku mohon perlindunganmu dari fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Diakhiri dengan kalimat innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, apa saja yang kamu kerjakan. Ini firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 dan 19. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Dan kita ini menjadi orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya setiap manusia lahir di alam dunia ini, semuanya Allah dengan Rahman Rahim Allah, dengan keadilan Allah, semuanya diberi iman. Iman yang Allah berikan kepada setiap hambanya itu sama, tidak beda, tidak ada yang beda, sama, tidak ada yang beda. Maka setelah dikasih Allah iman, maka kemudian Nabi mengatakan begini, ya. Jadi kapan iman itu Allah berikan? Sejak berada di dalam rahim seorang ibu, ketika saat itu kita di usia 120 hari. 120 hari dalam rahim seorang ibu. 40 hari nutfah, 40 hari darah, lalu 40 hari mudghah, sekerat daging. Nah, ketika nutfah itu sampai membentuk sekerat daging, itulah di usia 120 hari, maka saat itulah Allah perintahkan malaikat untuk meniup ruhnya kepada setiap jabang bayi yang masih berada di rahim seorang ibu itu. Maka saat itulah awal mula kehidupan manusia. Dan saat itulah tenggene ayat yang lain, Allah kemudian membuat teskis kepada setiap jabang bayi, yang setelah ditiupkan rohnya itu kemudian daging, sekerat daging tadi itu bergerak. Sekerat daging itu bergerak. Saat bergerak ini, maka kemudian ini contoh sederhana, ini dinding rahim seorang ibu, sekerat daging menempel dalam dinding rahim seorang ibu.
Setelah ditiupkan roh itu bergerak, maka saat itu belum ada tangannya, belum ada matanya, belum ada hidungnya, belum ada apa malih Pak, kakinya nggih. Makanya tidak heran nanti kalau kemudian di ayat yang lain di Al-Quran surat Yasin itu al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat itu menjelaskan nanti pada suatu saat di alam akhirat manusia itu Allah itu akan menutup mulutnya, ditutup, dilakban, ya. Lalu kemudian manusia yang dilakban tadi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Menjawabnya itu melalui wa tukallimuna aydihim. Tangannya ini yang akan menjawab dan kakinya juga menjawab. Kakinya juga menjawab. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita nanti akan bisa ngomong, menjawab. Jawaban kaki itu membetulkan apa yang disampaikan oleh tangan. Menjelaskan, tangan ini menjelaskan selama perilaku kita di alam dunia ini. Nah, karena itu tidak heran ketika sekerat daging itu yang menempel bergerak ini lalu ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka sekerat daging tadi itu menjawab, qalu, mereka menjawab, bala, betul wahai Allah, syahidna, kami telah bersaksi, kami telah bersumpah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Masya Allah. Oke. Nah setelah itu kemudian sampai tiba waktunya lahir di alam dunia. Lalu di alam dunia ini begitu lahir, apa kata sabda Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap jabang bayi lahir di alam dunia ini dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menggambar perjalanan anak ini, apakah anak ini menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Itu terjemahan letterleknya. Terjemahan bebasnya bisa diartikan apakah anak ini kelak menjadi anak yang ahli ibadah, dekat dengan Allah, atau ahli maksiat, jauh dari Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itu iman ini harus kita rawat dengan baik. Harus kita rawat dengan baik. Kenapa? Karena perjalanan iman itu akan menghadapi gelombang kehidupan. Gelombang kehidupan itu ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan itu ada yang selamat. Ada juga yang tidak selamat, walaupun ujiannya itu ringan. Yang berat, ujian yang berat itu sama, ketika manusia itu menghadapi ujian yang berat, juga ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Maka baginda Nabi Allah Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, al-imanu yazidun wa yankus, yazidun bitta'ah, ya, bitta'atillah, wa yankusu bima siyatillah.
iman kita ini akan tetap bercahaya, bersinar, terus bertambah apabila kita ini senantiasa melaksanakan amal ibadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Wa yanqusu bimaksiatillah, dan akan berkurang, redup dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Maka monggo kita semuanya semakin bertambah umur, maka semakin kekeh menjaga iman. Semakin bertambah umur, maka kita harus bisa membentengi diri kita dari kemaksiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, menawi kita ini hidup di dunia ini senantiasa tetap membawa iman sampai akhir hayat kita, Nabi kan memberikan tuntunan doa, di antaranya Allahumma hdina bil iman. Ya Allah, berilah aku hidayah iman. Fa ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah aku ini dengan iman. Wa amitna bil iman. Ya Allah, wafatkanlah aku kelak dengan iman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah yang sangat besar dan tidak ada tokonya, yaitu iman. Iman. Ada firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 91. Ayat ini bisa memberikan penjelasan panjenengan sedaya ini selama punya iman, jenengan itu termasuk orang yang sogeh. Ngoten Pak. Jenengan ini, kita semua ini termasuk orang yang kaya raya. Dan ciri-cirinya orang yang kaya raya itu dalam menjalani hidup ini tenang, sabar, pandai bersyukur, menerima apa adanya yang menjadi ketetapan Allah. Mari kita perhatikan ayat Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Nah, sampai berbuka Pak. Al-Quran surat Ali Imran. Terang dibuka. Teng HP ini dibuka. Surat Ali Imran ayat yang ke-91. Nah, yang bawah HP dibuka. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa matu, dan mereka mati meninggal dunia, wahum kuffar, sedang mereka meninggal dunia dalam keadaan kufar, kafir. Falan yuqbala,
min ahadihim, maka tidaklah akan diterima min ahadihim, dari salah seorang di antara mereka. Mereka sinten, Pak? Orang kafir. Diwehi iman kok berubah jadi kufur. Diwehi iman sama Allah, kekayaan yang luar biasa, harganya yang paling mahal, itu adalah kekayaan manusia yang beriman. Lah kok setelah dikasih kekayaan, harta kekayaan yang mahal harganya, yang tidak ada di belahan dunia ini toko yang menjualnya, lah kok kufur, hilang imannya. Maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan kekafiran tadi itu, falayuqbala, maka tidak akan diterima min ahadihim, dari salah seorang di antara mereka orang yang kafir itu. Orang yang kafir itu walau iftadabih, Masya Allah, walau iftadabih, walaupun orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir itu punya keinginan yang besar sekali untuk menebus kekufurannya itu, walau iftadabih, bihi, dengannya, maknanya dengan emas, emas yang banyak, yang oleh Allah dalam ayat dikatakan mil'ul ardi dahaba, emas yang seandainya dimiliki itu sepenuh bumi. Nyuwun sewu Bapak Ibu, nggih, napa wonten menungso teng alam donya iki enggak ada emas sing gedine sak bumi. Wong ndok Indonesia ditemokno emas tenggene Freeport niku nggih wis gak karu-karuan. Apa maneh donya iki berupa emas dan dimiliki oleh salah seorang yang telah kufur kepada Allah, lalu kemudian mereka itu hendak menebus kekufurannya itu dengan kepada Allah. Falayuqbala mil'ul min ahadihim mil'ul ardi dahaban, maka ditolak sama Allah, ya, dari salah seorang di antara mereka itu yang kemudian menebus kekufurannya itu, ya, dengan emas mil'ul ardi dahaba, sepenuh bumi. Lalu di ayat ini ditutup dengan kalimat ulaika, mereka itulah lahum, bagi mereka adzabun, siksaan sing pantes diwehi disiksa, sing pantes diberi adab. Pancene ya kebacut mau dikasih iman, yang iman itulah, dengan iman itulah dia akan selamat urusan dunianya, dan ketika pulang menghadap kepada Allah, maka iman itulah nanti yang akan membuka pintu surganya Allah. Lah kok kemudian dia kufur, maka lahum, bagi mereka kata Allah adzabun, pantes orang ini diberi adab, alimun, adab yang sangat pedih, wa malahum, dan bagi mereka tidak ada min nasirin, teng neraka Bapak Ibu mboten wonten sing nolong, nggih. Pun adik-adik kemudian nggak ada pikiran, bapakku lho kiai, mbakku lho ya kiai, punya pondok pesantren, ya. Ini ayatnya, wa malahum min nasirin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena iman itulah Bapak Ibu, nyun sewu, karena iman itulah
menggerakkan hati kita untuk hadir di masjid ini, karena iman itulah menjadikan kita ringan untuk memenuhi panggilan Allah. Nggih, panjenengan tingali banyak orang-orang yang lebih muda sehat, nggih, masih muda-muda sehat. Ketika Allah memanggilnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ngoten niku ana sing malah kemulai ditepakno. Nggih napa nggih? Ada yang seperti itu. Nggih. Kenapa? Iman mereka dalam keadaan lemah. Tapi bagi panjenengan semuanya yang hadir ini, Masya Allah, tidak menunggu kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa? Karena kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu biasanya dikumandangkan jam pinten, Pak? Jam pinten? Wonten sing jam 3, wonten sing jam 3 seprapat. Nggih. Sing mau tahajud nang tahajud to. Sing mau poso nang sahur. Lah ngoten ta? Nggih. Karena iman itulah yang pada akhirnya kita dengan ringan melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Masya Allah, nikmat, ya. Ada yang pakai pasang alarm awal-awal, ya. Ada yang ndak usah pakai alarm, wis tangi dhewe. Nggih napa nggih? Ada yang tetap ada kekhawatiran, rugi kalau saya malam ini tidak tahajud, maka tetap saya akan kekeh pasang alarm. Aku ingin meninggalkan dunia ini tetap dalam keadaan membawa bekal iman. Masya Allah. Lanjut, nggih. Jadi iman itu harganya mahal. Panjenengan selama punya iman, maka panjenengan termasuk orang yang kaya raya. Nggih. Allahu Akbar. Nggih. Monggo kita njaluk nanggone Allah, Allah mahdina bil iman, fahina bil iman, wa amitna bil iman. Nggih. Dan dengan iman itu kita njaluk nanggone Allah meninggal dunia itu dalam keadaan senyum. Ojo mendelik, nggih, ojo mangap, nggih, Bapak Ibu. Kula niki pernah menyaksikan orang yang meninggal dunia dalam keadaan senyum. Kula nangis. Yang meninggal dunia ini teman guru, ya, teman guru satu kantor. Orangnya ini seringkali jatuh karena terkena sakit lutut. Masih muda orangnya, ya. Jadi kalau jalan itu lama gitu ya, itu berkali-kali jatuh. Begitu itu menaiki tangga, kebetulan dia adalah guru IT, ya. Lalu di saat beliau meninggal dunia, saya takziah dengan seluruh guru dan karyawan ke rumah beliau di daerah belakangnya Karangmenjangan sana itu, Jojoran, ya. Begitu saya datang ke sana, disambut dengan istrinya. Alhamdulillah Pak Zawawi datang. Pak Zawawi ini kepala, cerita sama keluarga, Pak Zawawi ini kepala sekolah, Pak Zawawi ini kepala sekolahnya Pak Agus. Pak Zawawi tidak kepingin lihat wajahnya Pak Agus ini mau dibawa ke masjid, mau disolatkan, tidak kepingin lihat dulu tak? Iya,
kalau diizinkan saya kepingin lihat, saya ingin mencium beliau. Lalu istrinya dibukakan. Setelah dibuka, guru-guru saja, Masya Allah, ya Allah. Guru-guru berkomentar, Masya Allah Pak Agus, sampai meninggal dunia dalam keadaan senyum. Masya Allah. Lalu guru-guru ini kemudian mengingat kebaikan almarhum. Almarhum adalah orang yang sabar. Almarhum itu istiqomah. Sholat duhanya itu istiqomah, jamaahnya istiqomah. Hampir tidak pernah meninggalkan sholat duha. Ya. Dan dia datang lebih awal dari yang lain. Ya, datang lebih awal dari yang lain. Pulang juga paling akhir. Beliau itu. Ya. Guru-guru mengingat, Masya Allah, Pak Agus meninggal dunia, rasanya yakin husnul khatimah. Ya, di samping sholat duhanya istiqomah, orangnya sangat sabar. Kadangkala agak sedikit disentak-sentak sama teman, Pak Agus, ayo Pak Agus, ayo Pak Agus, aku digarap, aku jaluk tolong. Orang minta tolong ke susu, itu responnya begini, iya dhisik lah, sabar po, sabar. Bilang sabar itu dengan senyum, sabar po, dhisik, sabar. Dan di rumah yang kecil itu, rumahnya kecil Bapak Ibu, rumahnya kecil, ya, kira-kira rumahnya itu kalau tidak salah sekitar lebar, luasnya itu sekitar 50 atau 60 itu. Luasnya itu, rumahnya kecil. Tapi dia punya rumah lagi yang lagi beli ansuran di tempat lain perumahan gitu ya. Ya. Lalu di rumahnya yang kecil itu beliau telah mengangkat 2 anak yatim. Anak yatim laki dan perempuan. Insya Allah beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan beliau meninggal dunia dalam keadaan insya Allah husnul khatimah, dapat bonus di dunianya. Apa bonusnya? Rumah yang baru beli langsung dibebaskan pembayarannya. Subhanallah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr tadi, dalam ayat ini dilanjutkan, wah ini sebentar lagi syuruk. Dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nek wis koniku wis tak wae kekayaan yang mahal, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk meraih menuju ketakwaan itu hendaklah kamu senantiasa memperhatikan tentang dirimu. Bekal apa yang sudah kalian perbuat untuk bekal kita ligodin, kehidupan di akhirat nanti. Bapak Ibu, sekalipun jamaah sini nyuwun sewu, sinten sing sak mangke usia 80, sinten? Loh, kok ono? Sinten jamaah sing sak mangke usiane 80? Loh, mboten wonten. Gitu? Mboten wonten nggih.
Okay. Kehidupan dunia ini fana, sementara. Sedangkan nanti di akhirat khalidina fiha abada, saklawase. Maka panjenengan disuruh membekali diri dengan bekal yang banyak. Kenapa? Nanti ketika di alam akhirat, nanti perjalanan kehidupan yang panjang, ada startnya, tidak ada finishnya. Sementara kehidupan di dunia ini ada start, ada finish. Tak ngoten ta Pak nggih? Nggih. Nah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, saking nemene Allah itu Rahman Rahim, kasih sayang nanggone hamba nih kados kula lan panjenengan niki tenggene ayat niki ditegasaken malih wattaqullah, malih dielingno malih, bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu di akhir ayat ini, innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirum, maha mengetahui, bima ta'malun, apa saja yang sudah kita perbuat. Allah itu maha tahu, Allah lebih tahu. Ya, bekal kita ini sudah banyak apa belum? Maka hendaklah kita jangan merasa bekal kita sudah banyak. Terus semangat, 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 semangat sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan senyum, meninggal dunia husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Makaten ingkang saged kula aturaken nggih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu. Dan tadi diumumkan oleh Bapak Takmir nggih, Masya Allah diumumkan tentang kurban nggih, Bapak Ibu nggih. Saya kemarin ngumpas sepeda motor di Rembang nggih, Rembang Bangusari ini lho Pak, Rembang nih pojok tukang tambal ban nggih. Niki kula merinding ketika mendapati jawaban dari anaknya yang lagi ngisi angin di sepeda motor saya itu. Kalau tangget, Bapak ingkang sepuh riyen nika tesik gesang. Oh tesik, alhamdulillah. Sak mangke nggih teng dusun niki pun dipasrahaken kula. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tahun ini piyambake dapat panggilan berangkat haji. Allah. Bapak Ibu, orang berangkat haji itu karena iman, bukan karena mampu, bukan karena kaya, bukan. Iman. Ternyata dulu saya pernah dapat cerita salah seorang saksi mengantarkan orang masuk Islam di Masjid Al-Falah. Ustadz, ketika saya menuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat seorang mu'alaf ini, dia menangis. Saya tanya, kenapa nangis Bapak? Masya Allah Pak, ini dapat hidayah. Saya dapat hidayah berangkat haji Pak. Saya tak cerita nih, saya berangkat hidayah, saya dapat hidayah berangkat itu kenapa Pak? Saya ini Pak, nuntun sepeda motor jauh sekali. Sampai di Jemur Sari Pak, itu ada tukang tambal ban yang sepuh namanya Pak Haji Ibrahim kalau tidak salah, dari Jember. Lah begitu kula niki seneng mendapati tukang tambal ban niki pun dibuka Pak. Setelah dibuka selesai, lalu adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekedap Pak nggih. Langsung si tukang tambal ban niki mau mendengar kalimat adzan niki Pak. Nggih, pekerjaan ini ditinggal langsung berangkat teng griya
calak tenggene masjid niku istrinya disuruh ke tambal ban tadi, lalu dia sholat. Si bapak yang jadi saksi yang cerita tadi, saksi masuk Islam itu, cerita itu, marah dia itu. Iki wis aku oleh nonton wis waduh, kesel ngene wari ngene didakno iki ya apa iki? Merasa nunggunya lama, bapak kok nggak datang-datang, tanya. Bu, bapak wau teng pundi? Ngapunten. Bapak sholat. Bapak niku nggih sak sampunipun berangkat haji, wangsul saking berangkat haji niku pendek kata kalau kegiatan apapun termasuk ngeten iki, mendengar kalimat adzan berkumandang, panggilan sholat langsung di ngeten iki. Orang yang menembelkan ban tadi itu seketika itu sadar, istighfar, astagfirullahaladzim, masya Allah. Berangkat haji, nggih, kali panjang, alhamdulillah kali kulo berangkat ibadah haji. Ini juga karena iman. Paling akhir ngapunten. Tergerak hati panjenengan atau tidak untuk berkorban? Itu karena iman. Nggih. Tenggene Masjid Taqwa lho Pak Mangosari. Niki nek wonten jamaah teng mriki niki. Nggih, kula critani panjenengan teng Pak Masjid Mangosari niku, Pak Mangosari niku ada tukang becak namanya Pak Haji Sampe. Pak Haji Sampe itu tukang becak sampai akhir hajatnya itu korban. Ngapunten, dan Pak Haji Sampe inilah yang memberikan pencerahan hati saya untuk awal mula saya berkorban. Maka ayo berlomba-lomba ya, memenuhi panggilan Allah untuk korban ini. Siapa tahu ketika kita korban di tahun ini, itulah sebagai amalan kita nanti, bekal kita nanti, bekal yang terakhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin jamaah akan senang, takmir masjidnya akan senang apabila ada pengumuman, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas tahun ini memotong 50 sapi. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa barakallahu fima abqaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah. Lalu kemudian senang ketika didoakan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemurahan. Tahun depan kalau saya masih diberi umur, mudah-mudahan bisa korban lagi. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.